Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tifa Putri dengan NIM 2502 0950 2033 dari kelas PTIKF. Di video kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester pada mata kuliah komputer grafis. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara membuat sebuah konektivitas atau biasa disebut dengan prototyping pada beberapa frame atau page. Jadi sebelumnya tujuan dari konektivitas ini yaitu untuk mengkoneksikan atau juga menyambungkan satu frame ke frame yang lainnya. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, baik. Pertama-tama, seperti biasa kita masuk saja ke web Figma-nya. Lalu kita masuk ke menu desain. Sebelum dari itu, seperti yang ada di instruksi video tutorial yang telah diberikan oleh Pak Sulfikar, kita akan pertama-tama membuat beberapa frame atau page terlebih dahulu. Sebelum itu saya akan mengubah namanya menjadi praktikum tes. Jadi, pertama-tama kita akan membuat terlebih dahulu beberapa frame ya, atau page dengan menentukan frame-nya itu desktop. Oke, kita akan membuat beberapa frame terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mengkoneksikan beberapa frame-frame tersebut. Jadi pertama-tama, seperti contoh yang ada di video tutorial, kita akan membuat terlebih dahulu. Jadi untuk page pertama kita ubah menjadi oh, kita buat seperti ini. Lalu kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Lalu kita beri teks. Lalu kita ubah menjadi medium. Lalu ukuran fontnya kita ubah menjadi. Lalu kita kasih ke tengah seperti ini. Lalu kita langsung saja untuk Ctrl D untuk duplikat. Sebab oke, akan menjadi 7, total ada 7 page atau halaman yang akan dikoneksikan satu sama lain. Di sini akan ada page sign in, lalu page woman. Di sini page ini page man. Di sini page woman. Lalu di sini page kids. Di sini page cell.
Lalu di sini yang terakhir yaitu page shopping ba Nah, jadinya akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita tentunya akan, menduplikat, frame ini menjadi beberapa frame, lalu kita, eee, beri beberapa jarak seperti ini, lalu kita kontrol D lagi sampai, membentuk 7 page. Oke, di sini total sudah ada 7 page, lalu kita akan ubah setiap page ini agar berbeda dengan page lainnya. Di sini kita ubah jadi sign in. Di sini kita ubah menjadi, aduh, maaf, ada kesalahan sedikit. Kita kontrol D. Nah, di sini kita ubah menjadi, main. Di sini kita ubah menjadi woman. Di sini kita ubah menjadi kids. Di sini kita ubah menjadi sale. Di sini kita ubah menjadi shopping, eee, shopping. Oke, setelah sudah seperti ini kita akan ubah, warna kanvasnya terlebih dahulu agar dia lebih kentara perbedaannya. Pertama-tama saya ubah menjadi warna biru, saya ubah warnanya menjadi, kuning, lalu sel saya ubah warnanya menjadi orange, lalu, shopping bag saya ubah menjadi warna, merah. Setelah seperti ini kita akan, tambahkan teks di tengah-tengah. Sini kita tambahkan teks men, lalu kita
Maaf teman-teman, videonya tadi terpotong karena maksimalnya itu 10 menit. Oke, jadi saya lanjut, saja. Di sini saya tambahkan teks, lalu kita, mmm, ubah ukuran font-nya dan kita letakkan ke tengah, seperti ini. Lalu kita kontrol D, lalu kita ubah menjadi Roman, lalu kita kontrol D lagi. Di sini kita ubah menjadi Kids, lalu kita kontrol D. Di sini kita ubah menjadi Page Cell, lalu kita kontrol D, lalu kita ini kita ubah menjadi pink but jika sudah seperti ini, untuk di halaman sign in ini, saya akan sedikit menambahkan atau desain selayaknya seperti bagian sign in. Di sini saya akan membuat seolah-olah tampilan ini seperti untuk halaman login. Pertama-tama saya akan menambahkan teks yaitu user login. Lalu di sini saya ubah menjadi semi bold, lalu ukuran fontnya saya ubah menjadi 64, lalu kita letakkan ke tengah-tengah seperti ini. Lalu di halaman login ini tentunya akan ada sebuah red angel untuk mengisikan username atau password. Seperti ini. Lalu kita ubah radiusnya menjadi lalu kita duplikat, kita kontrol D untuk duplikat, lalu kita salin ke bawah seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menambahkan teks di sini, yaitu email.
Lalu kita ubah menjadi light. Nah, lalu kita Ctrl D, ini kita Ctrl D, nah, lalu di sini kita ganti menjadi password. Sepertinya fontnya kita ubah ukurannya menjadi 36. Ini juga kita ubah ukuran fontnya jadi 6. Oke. Jika sudah seperti ini, kita akan tambahkan teks lagi pada bagian bawah sini. Ini kita Ctrl D. Ini langsung saja kita Ctrl D. Eh, lalu kita ganti menjadi forget your password. Lalu kita tempatkan ke tengah. Lalu kita ubah menjadi light. Terus kita ubah ukuran fontnya menjadi 32. Nah, kita ubah tadi ukuran fontnya menjadi 24. Lalu kita tambahkan red angel lagi di sini yang nantinya akan lalu kita ubah warnanya menjadi hitam. Lalu kita ubah radiusnya menjadi 50. Di sini nanti akan ada teks login. Jadi nantinya user akan mencet login di sini. Kita ubah fontnya menjadi semi bold.
Terus di bawah login tentunya akan ada teks lagi, yaitu red account. Jadi user ini bisa pencet ini kalau ingin membuat akun baru. Eh, ini. Hmm, Kita tekan ke tengah-tengah seperti ini, lalu kita ubah menjadi eh, medium. Hmm, Seperti ini. Untuk halaman check-in akan bertampilan seperti ini. Di sini saya tahu terlebih dahulu. Sudah seperti ini semuanya, kita akan tentunya langsung saja untuk menambahkan konektivitasnya. Supaya dari page home ini, jika kita pencet sign in pada halaman home, kita akan langsung menuju pada halaman sign in. Sama seperti jika kita pencet main, akan muncul halaman woman, kids, dan seterusnya. Jadi caranya itu jadi sebenarnya di sini ada 2 cara. Mungkin untuk cara pertama ini akan sedikit, lebih ribet, karena dia akan menambahkan satu-satu konektivitasnya. Jadi kalau seumpama ada 7 halaman, jadi total nanti akan ada 7 kali 7, jadi 49 konektivitas yang akan kita tambahkan secara manual. Karena memang cara yang pertama itu memang agak sedikit lebih ribet. Jadi langsung saja kita coba cara pertama. Jadi, caranya itu kita langsung pencet home, lalu kita, pencet, ini kanan sebelah prototype. Nah, di prototype ini kita akan pencet lagi bagian sign in untuk kita tambahkan ya. Jadi ini kita akan tambahkan konektivitas yang akan muncul, page sign in yang sebenarnya jika kita pencet sign in. Jadi setelah pencet prototype tadi, kita pencet sign in, lalu nanti akan ada muncul ini, tanda plus lingkaran. Tanda plus lingkaran, lalu kita bakalan pencet, lalu kita tahan. Nah, lalu kita tarik ke halaman sign in tentunya. Nah, seperti ini. Lalu kita gunakan cara seperti tadi, nanti akan muncul lingkaran seperti ini, tanda plus. Lalu kita arahkan lagi ke halaman main seperti ini. Jadi kita bakal eh gunakan seperti ini sampai seterusnya. Jadi kita pencet lagi woman, lalu kita tarik ke halaman woman. Nah, di sini sudah ada 3 konektivitas pada halaman home. Tentunya setelah itu kita lanjut lagi ke kids, lalu
Sel kita tarik ke halaman sel, lalu yang terakhir ada shopping, lalu kita tarik ke halaman shopping bag. Jadi kalau sudah seperti ini, kita coba ya, kita, present. Jadi ini, sudah ada pada halaman home atau page home, lalu kita buka sign in. Nah, ini sudah di sign in, lalu tampilannya akan seperti ini. Jadi jika kita bakal mengubah seperti ini, kita bakal buat seperti ini lagi. Jadi kita bakal koneksi satu-satu dari sign in ke main, lalu main ke woman, woman ke kids, kids ke sale, dan sale ke shopping basket. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, cara pertamanya itu lebih sedikit ribet karena kita harus sambungkan satu-satu koneksinya. Jadi kita kan nanti sambungkan itu 49 koneksi. Eh, terus selanjutnya kita bakal coba cara yang kedua yang lebih sim lebih gampang atau lebih simpel dibandingkan dari cara yang pertama ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu pertama-tama di cara kedua itu sebelumnya kita akan menggunakan fitur komponen. Jadi di komponen itulah yang nanti akan menyimpan atau menyalin konektivitas tersebut. Jadi kita tidak usah susah lagi seperti tadi harus satu-satu ya. Jadi kalau untuk cara kedua itu kita cuman perlu eh, prototype, kita ini tambahkan sign in, kita tarik ke page sign in, lalu main, kita tarik ke page main, lalu woman, lalu kids, lalu sale, lalu shopping bucket. Nah, jika sudah seperti ini, kita tidak perlu kayak tadi ya. Caranya itu kita bakalan select semua yang ada di sini kita akan select ini lalu kita akan pilih yang di sebelah kanan ini yang bentuk belah ketupat yaitu ini. Nah, komponen inilah yang bakalan terapkan atau kita taruh di semua halaman ini. Jadi komponen ini tujuannya seperti keyboard, jadi dia bakalan menyimpan atau menyalin yang sudah kita pilih tadi. Jadi kita tidak perlu lagi untuk satu-satu. Jadi setelah kita komponen, kita tinggal hapus untuk halaman ini. Nah, nah, di sini juga kita hapus. Lalu kita hapus. Jadi yang bakal kita gunakan itu ya yang ini yang komponen sudah kita bikin tadi. Jadi supaya dia koneksinya sudah tersimpan gitu. Lalu caranya kita pencet
ini komponen, lalu kita Kontrol C, lalu kita salin ke semua halaman yang ada di sini. Caranya kita pencet sign in, lalu kita Kontrol V pada keyboard. Nah, nanti muncul seperti ini. Lalu kita akan buat lagi seperti halaman berikutnya, sama seperti cara yang sebelumnya ya. Kita pencet page main, lalu kita Kontrol V. Kita buat pada semua page. Sel kita Ctrl V dan Shopee Bucket kita juga Ctrl V. Nah, jadi kita semua kita prototype. Nah, dia nanti akan sudah terkoneksi semua tanpa harus kita satu-satu lagi seperti yang sebelumnya. Jadi, dia sudah terkoneksi satu sama lain dengan cara yang lebih mudah. Dengan menggunakan cara ini. Lalu, setelah seperti ini, langsung saja kita melihat hasilnya, kita present. Nah, ini ada pada halaman home, lalu kita ke login, main, halaman, feeds, sell, dan shopping bag. Jadi berhasil ya untuk cara kedua dan cara pertama tadi. Cara membuat konektivitas atau koneksi, atau biasa yang disebut dengan prototyping, pada web Figma untuk beberapa frame ya. Jadi frame-nya atau page-nya itu saling nyambung atau saling terkoneksi. Tapi memang ada beberapa cara, 2 cara yang mungkin bisa saja kalian gunakan untuk cara pertama, tapi mungkin, agak lebih sedikit ribet dibandingkan cara kedua. Jadi kalau di cara, pertama itu mungkin lebih susah untuk melihat yang mana belum terkoneksi. Jadi untuk, lebih yang gampangnya kita menggunakan cara yang kedua tanpa, perlu kita, sambungkan satu-satu. Nah, hasilnya akan jadi di cara kedua ini, berhasil ya. Ini, ada pada page home, lalu kita check in, woman, kids, sale, dan shopping bag. Jadi, mungkin itu dia tadi tutorial, cara membuat konektivitas atau koneksi pada web Figma untuk, mengkoneksikan satu frame ke frame yang lainnya. Sebelumnya tadi saya lupa membuat tutorial bagaimana caranya untuk membagikan. Jadi di sini kita pencet kanan atas, share, lalu di sini kita bisa copy linknya. Lalu di sini kita bisa mengedit siapa saja yang bisa melihat ini atau bisa mengedit tersebut seperti itu. Mungkin itu dia saja tadi tutorial dari saya. Mungkin ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.